Halo. Assalamualaikum warahmatullahi solihin. 25 Mei 2026, gue sudah ada di Radu Tongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, di hadapan gue sudah ada perkebunan, dan di sini ada perkebunan tebu dan juga ada perkebunan jeruk di belakang gue. Ya, gue kesini dalam rangka untuk mengeksplorasi sumur, yang mana sumur ini terkenal dengan nama sumur Pengasinan atau sumur air asin di atas bukit. Ya memang agak nggak masuk akal ada air asin ataupun air laut di atas bukit, tapi ini nyata cuy. Tadi siang gue udah sempet survei dan nyobain airnya itu asin banget kayak air laut. Dan di trek ini, perjalanan ini, gue menemukan 3 makam yang di apa namanya ya, yang dipercaya sebagai makam keramat. Dan makam ini adalah makam seorang pejuang pada zaman penjajahan Belanda. Ya, oke. Di sini gue sendirian dan cuaca cukup oke, walaupun tadi di sini habis hujan tapi bulan udah keluar. Ya, gue bakalan mulai explore dari sini. Gue akan mencari rute. Ya, by the way, sorry kalau suaranya berisik karena di sini itu dekat jalan raya, untuk yang dekat makam ini. Tapi kalau yang sumur itu sudah jauh, mungkin nanti waktu gue eksplorasi di makam itu bakalan agak berisik, tapi kalau sudah di sumur itu udah sepi. Dan ini dia penampakan kebunnya. Wow, gue suka kalau kayak gini. Dan gue mendengar suara-suara aneh. Ini ada pohon durian di sini dan ini kebun tebu. Ya, ini kebun tebu. Oke, dan ini di hadapan gue sudah ada satu makam. Kayaknya ini belum lama-lama ini ada orang nyekar ke sini sih. Dan kayak bunganya masih baru. Di situ tertulis pejuang dan di atasnya kayak bendera Indonesia. Ya, mungkin saja ini adalah makam seorang pejuang pada zaman kolonial Belanda. Dan di sebelah sini ada 2 buah makam, cuy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gue merinding serius. Belum apa-apa gue udah merinding. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di situ kayak ada monumen. Gue nggak tahu ini monumen apa dan gue baru tahu di sini ada monumen. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kayak denger suara langkah orang. Oke. Ini ada tulisan kayak apa sih ya? Apa sih ini? November ya atau September tahun 45. Kemungkinan antara November, September dan Desember ya. Karena tulisannya hilang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan di sini ada 2 buah makam. Dan di situ ada sapu. Halo. Gue denger suara orang jalan. Anjir, gue baru masuk loh. Astagfirullahaladzim. Oke, abaikan. Di sini tertulis makam dari Kiai Rumli Habib Muhammad bin Idrus bin Soleh Al-Habsyi. Ya, mungkin ini juga tertulis makam pejuang juga ya. Jadi mungkin kedua makam ini adalah makam pejuang. Ya, ada sapu buat, gue nggak tahu, mungkin buat bersih-bersih orang yang berziarah ke sini. Dan sini ada tulisan Arab, Salamullahu yasadah minar rohmani yakhsyakum. Ya, ini mungkin tata cara membacanya, gua nggak tahu juga. Mungkin ini tata cara membaca untuk ziarah kubur di sini. Tokek, kaget banget gua.
Oke. Ya serius, di sini banyak pohon durian juga. Dan ini kayak pohon apa ya? Aku nggak tahu ini pohon apa. Ada satu ember. Oke, kita lanjut. Innalillahi. Ke lokasi tujuan kita. Ya, jadi lihat. Merinding parah gua sumpah. Jadi kita akan ke lokasi langsung tujuan kita, dan di depan gue ini ada bangunan kosong. Halo. Gue denger suara aneh sih. Dan ini suara nggak gue kenal, ini suara apa? Belum pernah gue denger sebelumnya. Oke. Gila. Dan jarak dari rumah kosong ini ke sumur itu sekitar 1 kilometer. Makanya nanti biar nggak kelamaan, nggak terlalu lama videonya bakal gue skip daripada apa namanya ya, memakan banyak waktu, memakan banyak durasi, bakalan gue skip. Jadi nanti bakalan gue ceritain mitos yang menarik ketika sudah sampai situ ya cuy. Gue mau ceritain aja udah merinding banget sumpah. Gak tahu kenapa, perasaan gue gak enak. Oke, ini dia bangunannya. Di sini ada bangunan kosong. Dan di situ kayak ada apa namanya ya? Gudang kayu mungkin. Gue nggak tahu fungsinya apa gudang kayu di situ. Halo. Serius gue denger langkah kaki orang cuy. Assalamualaikum. Oke, abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayak ada karpet di sini, dan itu kayak selang buat pengairan perkebunan. Agak panas di sini. Jangan kau buang benih calon anakmu di sini. Anjay, kata-katanya gokil, bre. Ya, mungkin di sini sempat buat kenakalan anak muda. Dan di sini kayak ada apa sih? Banyak sarang tawon ya, coy, lihat tuh. Ini sarang tawon. Ya, gue review dari sini. Ini ada tangga yang terbuat dari bambu. Dan di situ ada apa sih namanya? Kayak roll cat itu loh yang buat ngecat. Oke, kita keluar, dan kita ini kan ada 2 lantai, di atasnya ada lantai lagi. Jadi kita bakalan naik. Astagfirullahaladzim, gue denger suara langkah orang cuy. Halo. Oke. Ini kayak apa sih? Kayak tempat istirahat para petani mungkin ya. Dan di sini ada tangga buat naik. Ya, ini ada lantai pakai kayu. Gue ngeri ini ambruk loh, serius. Oke, ini atapnya. Dan ini ada saluran kabel, tapi semenjak gue masuk ke sini itu nggak ada cahaya yang nyala, nggak ada lampu yang nyala, maksudnya nggak ada kelistrikan. Ya mungkin sudah diputus atau gimana. Oke, lanjut.
Lu denger nggak sih suara itu? Denger nggak? Serius, suara-suara yang kayak gitu yang gue bikin gua merinding. Serius, ini udah merinding gua. Kita lanjut. Oke, bulannya bersinar terang. Coba gue matiin center. Kelihatan nggak? Ya walaupun bulan bersinar tapi masih nggak kelihatan. Oke, ini kayak ada gudang kayu. Gua nggak tahu ini fungsinya buat apa di sini. Ya mungkin dari sini gue bakalan skip videonya sampai gue agak deket dari sini, agak deket ke sumurnya, karena jaraknya lumayan jauh coy, agak lumayan jauh dari sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gua kira siluet orang duduk loh ini. Kaget banget gua anjir. Ya tapi lihat aja sekeliling gua, cuman ada pepohonan. Gak tahu kenapa merinding banget gua. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya batu, sebenarnya bisa dilewatin motor. Cuman di situ tadi ada gerbang dan gerbangnya itu dikunci. Mungkin sama penjaga kebun, gua nggak tahu. Makanya gue tadi nerobos saja. Karena di sini ya tanah umum sebenarnya sih, bukan milik pribadi. Ini milik PT kayaknya sih kalau nggak salah. Jadi siapapun harusnya bisa masuk kan, nggak apa-apa. Nggak harus dapat izin. Atmosfernya sumpah udah bikin gua kena mental. Oke. Yes. Shit man, di sini ada buah favorit gua. Ini ada buah pete. Ya. Ada buah pete di sini. Tapi ini belum terlalu tua. Ya mungkin videonya dari sini gue skip karena ini bakalan jauh banget ke situ. Oke. Oke cuy, nggak tahu kenapa gue di sini merinding banget. Serius. Gila, atmosfernya nggak main-main loh. Dan banyak suara-suara yang nggak gue kenal. Kayak mental gue diuji banget di sini. Ya walaupun ini masih di Jawa Tengah, tapi sumpah atmosfernya beda banget. Serius. Dan ini gue explore di jam 12. Ini udah jam 12. Tadi gue mulai masuk di jam 12.40 kayaknya sih. Kalau nggak salah ya, tadi gue explore di jam 12.40 pertama masuk. Dan ini udah jam 12. Nah, kelihatan kan? Ini udah jam 12. Serius. Gila, gue merinding banget. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba merinding dan kayak nyium bau wangi. Walaupun agak samar-samar, tapi baunya tetap kerasa. Aku takutnya di situ ada orang sih, ada orang yang lagi bakar dupa atau apa, aku nggak tahu. Tapi serius ini gelap banget. Oke cuy, kayaknya gue ini udah deket ke tempatnya dan makin deket atmosfernya makin kerasa banget. Entah itu gue kena trigger atau apa. Jadi ada cerita ada mitos yang menceritakan setiap malam Jumat Kliwon sumur ini tuh banjir kayak air sungai yang kena bah gitu. Dan banyak orang melihat sesosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri ketika maghrib. Dan ini udah jam berapa? Ini udah jam 12:05. Ya ini menambah atmosfernya karena ini kayak
kayak apa ya, kayak keranda mayit atau kayak yang di rumah sakit itu, dipan yang di rumah sakit. Dan ini di depan gue udah ada perkebunan tebu kanan kirinya. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke cuy, tempatnya nggak main-main. Dan ini serius banget, horor banget. Oke, jadi ada cerita yang menceritakan juga di situ nggak boleh sembarangan mengatakan kotor ataupun apa ya pandangannya. Dan ketika ada orang yang mandi di situ tuh harus meninggalkan celana dalamnya. Itu yang membuat gue agak tertawa. Halo, halo. Serius cuy, gue kayak lihat seliwet orang loh di situ. Gue kayak lihat siluet orang lagi berdiri, kayak memperhatikan gua. Ya mungkin halusinasi gua aja. Karena udah kayak gini, ini atmosfernya udah dapat banget. Ya bayangin aja. Ya ini udah hampir sampai ke lokasinya. Bentar, gue matiin lightning. Udah hampir sampai ke lokasinya. Ya ini liatin. Halo. Serius gue kayak denger suara langkah orang loh. Kayak di belakang gue tadi kayak ada orang melangkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua ngerinya ada ular gede loh cuy, sumpah. Karena ini perkebunan tebu dan gue nggak tahu apa yang ada di dalam perkebunan ini. Ya nggak menutup kemungkinan kalau ada ular gede. Kayak kemarin gua waktu explore di villa terbengkalai itu. Oke, kayak ada suara di samping gua. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Halo. Apaan sih tuh? Oke cuy, makin dekat, makin kerasa banget atmosfernya ya. Karena ini tinggal nikung sedikit lagi dan gue udah sampai ke lokasinya. Ya, tapi di sini gue udah kena mental serius. Ya, tahu gue mungkin udah ke-trigger sama cerita-cerita yang konyol. Oke, ini di depan sudah mau sampai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah merinding banget. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sumpah gue udah merinding banget. Ya udah mau sampai. Ya di sini lokasinya. Ya jadi nama sumur ini adalah sumur pengasinan atau tuk pengasinan. Ya dinamakan pengasinan karena memang airnya asin. Airnya seasin air laut. Dan ini ada mitos juga, katanya tempat ini tuh jadi penghubung antara laut selatan dan laut utara. Ya nggak menutup kemungkinan juga mitos ini adalah benar, nggak menutup juga ini mitos, cuman mitos belaka. Sebagai bukti di tempat ini ada loh, ada air asin. Halo. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada angin, ada angin, ada angin. Anginnya nggak enak banget. Anginnya nggak enak banget di badan gua. Tiba-tiba datang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini sumurnya. Ya, ini penampakan sumur ketika malam hari. Gila, gua merinding banget, sumpah. Sampai sini gua udah merinding banget. Ya, tadi waktu sore kelihatan gelembung-gelembung. Dan katanya ketika malam Jumat Kliwon tiba di sini tuh airnya banjir sampai ke situ, ke sini. Makanya ini kayak luas banget sih. Ini kayak kayak belerang, tapi ini bukan belerang kayaknya sih. Gua kurang tahu. Ini dia. Oke. Dan ini kayak bekas-bekas itu. Ya, gue lagi nyari-nyari celana dalam cuy, serius. Katanya siapapun yang Astagfirullahaladzim, gue dengar suara. Halo, Assalamualaikum. Anjir, batu ya, batu ya. Kaget banget gue kira orang duduk, serius. Ini kayak gini, gelembung-gelembung kayak gini keluar dari dalam, dan ini tuh air asin. Gue udah nyoba sendiri, ini bukan hoax. Ini jadi kayak ada bekas-bekas gini. Ya, ada yang mengatakan, ini dia ini celana dalam, ini celana dalam. Dan gue tadi lihat di mana ya ada celana dalam lagi. Oke, ini dia. Wow, banyak celana dalam. Nih, celana dalam ya. Karena ada syarat, ada mitos yang mengatakan siapapun yang mandi di sini itu harus meninggalkan celana dalamnya. Astagfirullahaladzim. Halo, kok senter gue redup ya? Oh, oke. Serius cuy, serius gue merinding banget di sini. Gila, bentar. Aduh, ada segala, ada acara pengen kencing juga lagi di tempat kayak gini, anjir. Oke, gue tahan sebentar. Cuy, sumpah di sini hawanya beda banget. Nggak kayak tadi pas gue masuk. Di sini lebih kerasa banget atmosfernya. Gila. Ya gue bingung ngapain gue kayak gini. Dan ini tuh udah sekitar jam 12 lebih. Gue sendirian di sini dan ngedenger suara-suara aneh. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kayak dengar suara orang. Gua kayak dengar suara orang. Serius, gue kayak dengar suara orang lagi ngobrol. Halo. Serius cuy. Gue merinding banget. Oke, gue bakalan review ini dulu sebentar. Serius, ini kayak ada aspal, tapi menurut seorang sini itu ini bukan aspal. Jadi ini kayak bekas apa ya namanya ya? Gue nggak tahu namanya apa. Tapi ini yang jelas katanya bukan aspal. Tapi serius, ini mirip aspal banget loh, keras banget, nempel di batu. Dan di sini juga ada kayak batunya itu lengket satu sama lain, melengket satu sama lain. Gila kan? Dan ini kayak ada kayak batu karang. Gue nggak tahu asal usulnya ini kenapa kayak ada aspal di sini. Karena gue ya kurang informasi. Tapi menurut orang-orang ini bukan apa ya, bukan aspal sih. Ini emang terjadi karena alami. Halo. Halo. Gue dengar suara orang jalan, coy. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gue ngeri binatang, sumpah gue ngeri binatang. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, suara petasan gue kaget banget, anjir. Oke, lanjut abaikan ya. Mungkin tadi buah apa, buah mahoni jatuh. Dan ini kayak apa ya, kayak luas banget sih sebenarnya, ini luas banget. Dan gue penasaran ini bawahnya itu ada apa loh. Ya ini beneran kayak aspal, kayak jalan di aspal. Dan ini jauh banget ke situ. Nah, ini serius kayak lapangan ini loh, ini kayak bekas garamnya, ini putih-putih. Ya barangkali ada yang nggak percaya, kesini aja, lokasinya di Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya Randu Dongkal ya. Dan aliran airnya masih sampai sini. Menurut mitos itu kalau malam Jumat Kliwon tuh airnya kencang banget dari situ ya. Gua nggak tahu itu mitos apa beneran terjadi, karena anjir itu jauh banget ke situ. Harusnya tadi siang gue explore ke situ ya. Mungkin gue yang eksplornya sampai sini aja ya. Gue bakalan review ke sini. Ini luas banget, serius. Nah lihat nih, ini batu kayak lengket merekat satu sama lain, dan kayak ada bekas apa garam nih yang putih-putih. Ini kayak garam. Sampai situ kayaknya si alirannya. Astagfirullahaladzim, gue kaget, batu loh, gue kira orang duduk. Siluetnya loh kayak siluet orang duduk. Oke, gue naik lagi. Dan ini kayak ada tumbuhan di sini, tapi serius dalam apa namanya aliran air ini tuh nggak ada tumbuhan sama sekali. Jadi ini bisa membuktikan bahwa ini benar-benar air garam. Dan ini katanya kalau siang terik matahari menyinari itu kayak mengkristal layaknya garam ya. Gua awalnya sempet nggak percaya ya, kali sih ada air asin di atas bukit. Tapi setelah gue telusuri sendiri dan gue cek sendiri, beneran ada cuy. Makanya gue sampai rela malam-malam explore ke sini. Halo. Astagfirullahaladzim. Perasaanku udah mulai nggak enak coy, sumpah. Oke. Abaikan. Gue mau review lagi. Ya ini terlihat kayak apa sih ya? Ya udah tahu ini. Nih, batunya sampai menghitam seperti ini. Gokil sih. Dan ini airnya beneran asin karena gue udah nyobain tadi pas. Oh, anjir gue kira ular. Gue ngeri ular loh kalau di perairan kayak gini. Oke. Gue mau mereview ini apa sih ya. Dan di sini tuh kayak banyak bekas cangcut itu celana dalam orang yang bikin gue agak lucu gitu loh, agak lucu. Kenapa loh orang-orang bisa percaya kayak gitu, sedangkan semuanya itu tergantung sama Allah. Kalau Allah mengizinkan semuanya ya kayak kun fayakun gitu loh. Nah ini orang-orang percaya katanya siapapun yang mandi ke sini harus meninggalkan celana dalamnya jika ingin sembuh. Dan gue agak sempet shock sih ketika gue explore ke sini tadi siang dan menemukan banyak celana dalam kayak gini. Terus ini sialan ini dia juga kan kocak. Dan ini juga, ini tadi udah gue review di situ ya, banyak kayak gelembung-gelembung keluar dari sini. Dan ini air asin coy, air asin bukan air tawar.
Oke, gue bakalan review sumurnya karena ini spot yang gue idam-idamkan. Gila, atmosfernya dapet banget. Ini dia sumurnya. Oke cuy, di sini gue mendengar banyak suara-suara aneh yang gak gue kenal sama sekali. Ya mungkin itu suara hewan atau suara apa, tapi serius di tempat kayak gini gue denger suara kayak gitu. Bener-bener ke-trigger gue, nyali gue ciut, serius. Tapi ya ada lucunya juga sih itu tadi, kayak celana dalam yang ditinggal harus ditinggal ketika orang mandi di sini harus meninggalkan pakaiannya. Ya karena sumur ini tuh kayak ada khasiatnya gitu bagi orang yang percaya. Khasiatnya tuh bisa menyembuhkan segala penyakit dan syaratnya harus meninggalkan celana dalam yang dipakai buat mandi tadi. Oke, jadi ini sumurnya, ini udah ada di sumur gua, coy. Astagfirullahaladzim, tuh suara burung, tapi kaget banget gua. Jadi sumur ini tuh diceritakan ada mitos yang mengatakan, maksudnya sumur ini jadi penghubung antara laut selatan dan laut utara. Gua nggak tahu kenyataannya gimana, tapi di lain sisi tempat ini emang termasuk keajaiban alam. Ya gimana ya, kayak nggak masuk logika aja sih. Apa namanya, ada air asin di atas bukit, dan ini cukup membuat gue agak gak percaya. Pertama kali denger dan gue buktiin sendiri, dan ini nyata coy, 100% airnya asin. Ya astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, gue denger suara apa sih, nggak jelas sumpah. Gue kayak denger suara, serius, gue kayak denger suara dari sini. Oke, abaikan, tapi gue nggak bisa. Gue denger suara dari sini, gue denger suara dari sini kayak ada orang jalan. Gue ngerinya ular gede. Oke, astagfirullahaladzim. Jadi ini bagian sini, nah itu kayak gelembung-gelembung gitu. Nah gelembung ini, nah kelihatan nggak? Nah ya ini gelembungnya. Ini gelembung air asin kayak keluar dari bumi aja gitu. Ya oke. Ya mungkin di sini ada ikan air asin atau ikan laut. Gua nggak tahu. Jadi kalau ikan air tawar kayaknya nggak mungkin bisa hidup di sini sih. Oke, gue penasaran di sini tuh kayak jalan apa. Soalnya tadi sore gue nggak sempat eksplor ke situ. Oke. Ya, di situ jalan, cuman nggak ada apa-apa. Gue ngerinya ada ular ataupun binatang buas lainnya. Makanya gue nggak berani kalau eksplor sendiri ke situ. Ya di sini ada batu, ya abaikan karena tujuan kita sudah tercapai, ya sumur ini. Jadi mungkin gue bakalan nanti lanjut ngevlog di makam sekaligus kayak ziarah gitu. Ya untuk menghormati makam pahlawan ataupun pejuang. Jadi mungkin video yang di sini gue bakalan udahan. Gue lanjut jalan pulang ke situ. Gue lanjut jalan pulang ke situ aja. Ya mungkin cukup segini aja video vlog gue di malam hari ini, karena sudah gue telusuri dan nggak ada interaksi yang berlebihan, kecuali kayak gue halusinasi, mungkin kayak ngeliat siluet orang duduk, siluet orang berdiri gitu, kayak ada suara-suara langkah kaki yang misterius dan suara-suara hewan. Tapi itu kayaknya hal yang wajar. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. By the way, itu bulannya cakep banget loh. Oke, gue Sena pamit undur diri. Bye-bye.